Gara-gara program audit dari KDM, akhirnya 4 ekor tikus tertangkap lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar-keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ternyata ini dua dari fraksi PDIP ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan ya, gempar guys ya, ditemukan unsur pidana korupsi ya, yang mengakibatkan jalanan Cirebon sampai saat ini ya banyak sekali ya jalan rusak ya, karena ternyata proyeknya itu dikorupsi guys ya oleh para politisi. Waduh ya, selain di Cirebon ada juga di Bandung ya, yang ada ya korupsi ini zamannya KDM nih, udah mulai bersih-bersih pokoknya ya. Jadi kapan hari kan rame itu ya, orang Cirebon demo tuh katanya ya, demo KDM kok jalan rusak, ternyata jalan kabupaten bukan jalan provinsi, dan ternyata lagi ini ada unsur korupsi ya. Selain di sana juga ya di wilayah lain ada, dan ini sangat menarik juga. Nanti kita akan tampilkan di mana kemarin waktu KDM marah-marah sama supporter Persikas ya, oknum supporter Persikas, itu akhirnya berakhir dengan baik ya. Jadi para supporter tersebut diundang ke rumahnya KDM dan ya berakhir dengan baik. Cuman ada satu hal yang mengejutkan ya. Ya ini nggak ngomong ada kaitan dengan korupsi-korupsi tadi. Cuman pemilik Persikas itu ternyata anggota DPRD. Wah, anggota DPRD Subang guys ya. Pantesan KDM kan udah dari awal ngomong, wah ini terlalu politis ini ya, jadi nggak mungkin secara kebetulan siapa yang beli spanduk dan segala macamnya ya. Oke, nanti kalian ikuti terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja guys ya, let's go. Iya, dengan info korupsi dulu ya. Ya. Gara-gara program audit dari KDM, akhirnya 4 ekor tikus tertangkap lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar-keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ternyata ini dua dari fraksi PDIP ya, yang satu dari Gerindra. Pokoknya tidak peduli Gerindra apa-apa, sapu bersih Pak Deddy Mulyadi. Dan ini bekerja sama dengan Wali Kota Bandung, pokoknya sapu bersih yang korupsi, dan semoga bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dan ini yang kasihan itu ya, modal jadi anggota DPRD itu luar biasa. Ini modal belum kembali sudah tertangkap. Mungkin kurang belajar lagi ya, mungkin kurang pintar untuk belajar korupsinya. Dan ini enaknya diapakan dulur-dulur? Apakah harus ditaruh di tengah alun-alun dulu biar semua warganya tahu, atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Iya, tulis di kolom komentar ya. Ini ditaruh di alun-alun apa gimana ya? Kita sambil baca komen-komen ya. Suruh baris di alun-alun sehari biar rakyat Jawa Barat lihat. Mang Ono mah bersih nang menang uang. Aduh, bahasa Sunda maksudnya kurang paham ya. Ono kapan? Nah, ini ada yang balas 4 nih ya. Sabar ya bos, sabar nunggu giliran, pasti kebagian. Si Ono bentar lagi nyusul, udah ketar-ketir ini. Pak Ono diantos, PDIP lagi. Yang banyak keluar-keluar perlu dicurigai ya. Tapi nggak cuma PDIP, ada Gerindra juga tuh tadi ya. Nih, Juksung hibah dana bergulir lelang, hayu kontrol, suruh bawa ke alun-alun ya. Intinya itu ya, bahwa ternyata yang korupsi para politisi. Waduh, dan nanti kita bahas juga ya, kemarin waktu KDM marah-marah ke supporter Persikas itu, KDM juga udah ngantongi sebenarnya ya gitu ya, kemungkinan didalangi oleh politisi. Dan terbukti juga ternyata pemilik Persikas tuh politisi juga. Anggota DPRD pula ya. Kenapa nggak demonya ke pemiliknya ya, malah minta bantuan pemerintah yang nggak ada sangkut pautnya. Itu kan klub profesional ya. Oke, lanjut lagi, jalan Cirebon ya juga dikorupsi ya. Coba kita lihat beritanya.
Waduh, dana perbaikan jalan di Cirebon dikorupsi, kerugian negara tembus sampai 2,6 miliar. Ya, jadi anggaran buat perbaikan jalan di Kecamatan Losari dan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ini malah dikorupsi. Nilainya nggak main-main, tembus sampai 2,6 miliar dari dana bantuan keuangan khusus tahun 2024. Totalnya tuh ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 1 orang yang merupakan ASN, yang juga Kepala Dinas DPKPP yang juga merangkap jabatan sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Plus, ada 6 orang lainnya dari pihak swasta alias kontraktor. Modusnya, proyek peningkatan jalan dan drainase di 2 kecamatan itu nggak dikerjain secara maksimal. Bahkan menurut tim ahli Kejari Cirebon, di Lemah Abang pekerjaannya itu mangkrak sampai 72%. Sementara di Losari lebih parah nih, nggak dikerjain sampai 90%. Nah, nilai kontrak itu juga gede. Di Lemah Abang itu hampir 1,9 miliar rupiah, sedangkan di Losari lebih dari 1,6 miliar rupiah. Tapi hasilnya jauh Iya. Waduh, dana Itu tadi ya, intinya jalan di Cirebon ya dikorupsi juga ya. Dan kita baca lagi ya kolom-kolom komentar nih, seru biasanya. Pantesan semua jalan kabupaten pada rusak kabeh, duite nggo bancaan. Pikire bil arep kewaruan jeh. Ku bangga jadi orang Lemah Abang, punya kubangan banteng. Punya kubangan banteng ya. Cirebon dilawan. Nggak aneh di negara Konoha mah pejabat hanya memperkaya diri itu berlaku di semua daerah. Nggak aneh di negara Konoha sih, itu yang ketahuan. Kok bisa? Ayo meren. Tuh kan bener, makanya KDM nggak perlu rapat-rapat, langsung benerin jalan. Nah, kalau pakai rapat duit lenyap kan. Pantesan jelek terus jalan di Cirebon. Masukkan kerusakan bangan yang masukkan ke Nusa Kambangan yang korupsinya gitu, maksudnya yang koruptornya itu ya gitu ya. Situasinya memang sulit sekali ya untuk mereformasi orang-orang yang seperti ini ya. Jadi udah budaya mungkin ya korupsi ya, mau bikin jalan dikorupsi ya, makanya jalannya jelek, nyalain gubernur nantinya ya. Dan tentunya biasanya juga apa itu namanya, lempar batu sembunyi tangan. Wah, ini yang susah ya. Sekarang kita bergeser ke Persikas kemarin ya, yang sempat geger tuh rame di medsos ya. Nah ini kawan sendiri benar ya Pak. Spanduk yang bikin siapa? Udah tahu Pak. Kalau kamu sendiri berarti kamu bikin spanduk. Spanduk yang bikin siapa jujur? Kan spanduk besar teh. Hah? Kamu bikin spanduk, duitnya dari mana? Nah, untuk mengenai hal tersebut Pak. Nah, sebelumnya minta maaf. umur berapa? 23. 23. Udah punya istri? ditanyain spanduk aja. Terus ngapain? Tadinya gini Pak, mengenai hal tersebut tuh kita tuh ingin Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur? ya, Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur? Mereka di bawah umur loh. tapi saya ingin sadar. Enggak, bukan yang berliar loh. Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur pada malam hari, mengendarai kendaraan Ada yang masih bermotor, SMP soalnya guys. melanggar undang-undang lalu lintas. Kalau celaka mereka di jalan, ketabrak, ada yang bacok, kamu tahu nggak? Bukan saya. Hah? Nggak, saya tanya, kamu tanggung jawab nggak? Saya tahu. Udah berapa orang di Subang yang dibacok, saya yang bayarin. Insya Allah sih, ini saya anak-anak sih. Bukan urusan anak-anak. Di jalan ada yang bacok. Ya, Kamu siapa? siapa? Rizky. Kerjaan kamu apa? Baru di sana. Hah? Baru di sana. Kerja yang benar. Jangan yang beginian. Terus dalam rangka apa? Kamu dibayar siapa? Tidak Pak. Tidak. Bohong. Demi Allah Pak. Tahu saya pengurusnya itu ada anggota DPRD kabupaten, saya tahu. Kita itu ingin sebenarnya ingin menyampaikan sebenarnya ke Pak Rey Pak. Nah, terus? Pak Rey. Cuman kita tidak punya akses. Nah, disitulah ketika saya habis merenov toko Pak. Nah, itu hasil dari penjualan PO baju Pak. PO baju. Nah, untuk dari hasil PO tersebut, nah dibangunlah kita mengontrak Pak tempat untuk kita berjualan baju Pak. Untuk Ya, kamu bisnis kan? Katakan muda. Kamu bisnis kan? Tapi Mengelola supporter itu usaha, saya tahu. Kan mereka bagian objek kamu. Kan saya tahu yang gini Pak, mengelola supporter itu kan karena Anda sebagai pengelola ujungnya usaha. Usaha jualan Karena nanti kan Anda jualan baju, kaos ya. jualan aksesoris, tiket.
Mereka ini yang anak-anak di bawah umur ini minta duit ke orang tuanya. Dipakailah, terpengaruhlah dalam grup seperti ini. Saya tahu kok. Saya ini kan gaul dengan klub. Anak saya itu kan supporter fanatik sejak SMP. Jadi Anda yang menikmati untung, mereka yang dipolitisasi oleh Anda. Cari dong usaha yang tidak mengambil keringatnya orang lain. Dalam hal tersebut sih, demi Allah Pak, supaya saya mengatasnamakan Allah dan bersumpah juga di hadapan Bapak, keuangan tersebut itu tidak digunakan untuk pribadi Pak, kepentingan pribadi, untuk dikelola agar supaya apa Pak? Harapan saya tuh ketika pemerintah mungkin ya, karena saya juga paham tidak bisa penggunaan APBD untuk sebuah klub mendukung Pak. Nah, harapan saya tuh ingin meminta gitu Pak, support. Enggak, saya tahu Anda ingin minta support, saya paham. Tapi kan Anda dewasa. Mereka itu bikin rese semenjak saya naik panggung dan bau minuman kok. Mohon maaf juga saya. Kita tuh datang di template acaranya juga kan akhir ketika acara Bapak itu udah selesai. Memang sudah direncanakan berarti. Nah, planning kita Pak, planning saya ingin berdialog kepada Are. Nah, di sini kan acaranya gubernur bukan acaranya Rey. Pak, saya ingin mohon izin Pak untuk berbicara dulu untuk klarifikasi hal tersebut. Menghargai itu ada proporsi. Saya ini kalau ini bukan orang Subang, emosi saya nggak begini. Karena Anda orang Subang dan saya membangun, nggak main-main. Dan Anda merusak opini tentang Subang. Apa yang terjadi di media sosial? Caci maki buat Anda semua. Itulah ada hasil stigma dari permasalahan yang tidak sesuai yang saya harapkan. Ya karena Anda yang melakukan sendiri. Anda tahu kan, Anda ngomong, saya akan menyampaikan ketika akhir acara. Pertanyaannya adalah, apakah di akhir acara saya itu ujungnya selalu riang gembira, selalu kesedihan, selalu tangisan, selalu di ujungnya itu ada orang yang bisa dibantu dalam keadaan menderita. Selalu seperti itu, Mang. Kan 23 tahun umurnya. Sok ngomong apa lagi? Nah, jadi kita kan planning ya buat acara tersebut Pak. Saya sudah himbau nih di tempat parkir tuh. Ketika ada anak-anak yang ingin ikut juga Pak. Tadinya saya sendiri Pak. Terus 3 orang. Nah, pada dasarnya saya ingin bertemu Pak Rey Pak untuk menyampaikan, ayo kita berdiskusi bersama-sama dengan pihak manajemen. Tapi saya tidak berharap untuk menggunakan dana APBD tersebut Pak, karena saya ingin saya hanya melihat seperti ini Pak, bahwa Persikas di Subang sendiri ya Pak, proyek-proyek seperti usaha-usaha PT kan banyak Pak, inginlah gitu. Dengerin ya, tahu nggak? PT-PT yang ada di Subang itu PT-PT yang memiliki orientasi produksi dan itu PMA. Saya ini mantan Bupati Purwakarta. Di Purwakarta itu banyak perusahaan multi internasional, tapi nggak bisa dia harus ngurusin klub sepak bola. Karena apa? Nggak mungkin. Sepak bola itu perlu biaya mahal. Saya ini orang yang bikin sekolah sepak bola. Ya. Kabarnya 20 miliar. Terus yang kedua, ya kalau ingin bertemu dengan Bupati Subang, kenapa Anda tidak ke kantor Pemda Subang? Nah itu Pak, kita tidak punya akses Pak. Lo nggak punya akses gimana? Kenapa nggak bantengin spanduknya di rumah dinasnya? Bagaimana? Ya. Kenapa nggak bentangin spanduknya di rumah dinasnya? Pada acaranya, bukan di acara forumnya masyarakat. Gimana kalau Anda resiko orang digebukin dengan orang selapangan? Makanya saya ini Pak, saya sudah menghimbau kan bahwa acara tersebut tidak memasuki area acara Bapak. Itu tidak di acara saya kok. Itu sudah diplanningkan pas ketika di parkiran. Nah, agar apa? Kita menghargai Bapak sebagai pembuat acara dengan bertemaan nganjang ke warga gitu ya Pak, atau bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di Ciasem. Nah, saya menghimbau untuk di jalan saja
membentangkan ininya. Ya Nah, tetap Bapak. aja di jalan juga salah. Orang Ya. jumlahnya ribuan. Saya tuh yang khawatir itu Ketika- adalah orang yang di saya itu kan fanatik. Ya. Kalau masih mending saya teriak-teriak jangan disentuh. Kalau waktu itu merangsek semua orang di situ, ngegebukin ini semua mau gimana? Ada tanggung jawab nggak? Insya Allah. Harusnya Anda waktu itu tampil paling depan. Iya. Nah, Pemimpinnya malah di nggak. posisi itu Pak, Ah, ketika saya menyuruh bahwa kawan-kawan untuk ditetap di tempat parkir tersebut, nah saya berdialog Pak kepada Anda mempertimbangkan nggak sekolah mereka? Anda anak-anak seperti ini dibawa oleh hal seperti Anda itu nggak Pak? Nah, itulah Pak. Makanya Janganlah anak-anak di bawah umur itu diorganisir. Jangan. Mereka itu kalau sekolah ya OSIS, Paskibra, Pramuka, jangan lagi diorganisir oleh orang-orang dewasa yang berkepentingan seperti Anda. Gitu loh. Anda gak lemes begini karena opininya jelek. Kalau opininya bagus, naik, dapat dukungan oleh para politisi nasional, Anda bukan begini sikap. Karena kebetulan aja publiknya marah. Anda tahu resiko bahwa ini semua kan sekarang menjadi sesuatu. Orang lain tuh kan nunggu saya marah, nunggu saya ngomong gitu. Gimana sih orang Subang? Terus udah begini mau gimana? Harapannya ke Ray apa? Ke Bupati? ya untuk mengaspirasikan bahwa kita sudah berdiskusi dengan supporter juga yang ada di kota Pak, untuk bertemu lah istilahnya kawan-kawan ini resah mengenai bahwa Persikas akan dijual misal Nah sekarang yang punya Persika Subang siapa? Ini dengerin. Ahmad Bukhari. Iya, siapa? Ahmad Bukhari Siapa Ahmad Bukhari itu? mungkin bagian dari Ya udah sebutin profesinya apa? DPRD mungkin. Iya, kenapa nggak ke Pak Ahmad Bukhari protesnya? Itu Pak. Gimana Kita sih? kan udah ada. DPRD mana? Subang. DPRD Subang, ya kan? Ya. Kenapa Anda protesnya tidak ke Pak Ahmad Bukhari? Itu sudah Pak, sudah dilakukan. Nah terus? Iya, menarik ya. Sebentar ya, Mas Dehu perlu pause sebentar. Jadi awalnya seperti gimana ya, jawabnya ragu-ragu ya, ditanya yang punya siapa. Tapi kan KDM sebenarnya udah tahu ya pemiliknya siapa. Dan akhirnya muncullah nama itu. Ternyata anggota DPRD mana kan? Masih agak bingung, cuman nggak tahu ya, mungkin sebenarnya udah tahu, cuman mau jawab itu masih ragu-ragu gitu ya. Anggota DPRD Subang itu sendiri gitu loh. Nah, makanya dari awal KDM kan udah apa ya, ya dia udah punya inilah ya, sebelum dia tuh marah-marah di situ sebenarnya udah punya dasar sebenarnya KDM tuh ya. Mungkin isu ini udah sebenarnya udah berembus ya, bahwa Persikas nih mau diakuisisi pengusaha lain gitu ya, dan selain itu Persikas ini ternyata pemiliknya itu anggota DPRD atau politisi ya itu, dan Bupati Subang Pak Ray itu juga sempatlah menjadi sasaran ya untuk ini ya, meluapkan ide-ide yang mungkin arahnya ke minta bantuan gitu ya, mungkin minta bantuan Pemda yang sebenarnya nggak mungkin ya gitu ya, karena Pak Ray juga di video sebelumnya kita udah bahas ya, kalian bisa cek itu. Pak Ray bilang, Pak Ray memang pernah menjanjikan, Bupati Subang itu pernah menjanjikan sarana dan prasarana ya, tapi bukan berarti dia itu ikut campur dalamnya. Menjanjikan sarana dan prasarana untuk Persikas dengan catatan, tapi dengan catatannya uangnya itu prioritasnya untuk hal-hal yang mendesak dulu, yaitu jalan-jalan yang masih banyak berlubang, lalu masyarakat miskin tuh. Kalau itu beres, nantinya akan ngurusi bantu sarana dan prasarana buat Persikas gitu loh ya. Ya mungkin itu mau ditagih juga maunya gitu. Oke, lanjut aja. Nah terus? Kita ingin sounding gitu Kita ingin antara sounding. saya ingin kita gitu Pak, kita semua nih yang ada yang dewasa lah, yang dewasa, yang super yang dewasa ini ingin mengajak berdialog lah Pak kepada Pak Ray untuk membicarakan hal Persikas ini, untuk mengenai hal yang Pak Ray sampaikan mengenai tribun juga Pak, pembangunan stadion Nah, ini. Persikas. Nah kami juga masih
Terus kenapa marahnya tidak ke yang menjual? Nah, inilah Pak. Jadi yang di kota itu sounding kepada manajemen Persikas, dan saya sendiri Pak. Saya sendiri ingin berbicara saja kepada Pak Rey, ingin menunggu ketika anak-anak hayang ngilu. Duh, saya khawatir sebenarnya Pak. Akhirnya si pamflet tersebutlah dibuat. Nggak mungkin. Hayang ngilu kamu nggak nerima. Orang siapa yang buat spanduk gede itu? Saya sama teman-teman Pak. Nah, iya kan? Berarti kan kamu yang bikin. Iya. Kenapa dibebanin pada mereka? Kenapa nggak kamu sendiri? Nah Pak, itu kan udah ada instruksi Pak. Dari untuk siapa? Tidak dibentangkan pada saya Pak, dari saya Pak. Tidak dibentangkan di area acara Bapak tersebut. Karena saya ingin menunggu jawaban dari Bapak supir untuk sedikit suara lah gitu kepada Pak Rey tersebut. Nah akhirnya ketika saya mengobrol terlalu lama Pak, anak-anak tiba-tiba di depan dan Bapak marah-marah. Saya kaget. Loh. Anak-anak tiba-tiba di depan yang marah-marah. Gimana Anda salah kalimatnya? Tiba-tiba anak-anak di depan dan saya marah-marah. Kalimatnya salah. Siapa yang tidak marah? Iya. Pada saat ada keheningan, pada saat orang berlinang air mata melihat kesedihan orang, pada saat berkumpul mengumpulkan biaya untuk membantu orang, lantas ada yel-yel kayak di lapangan sepak bola. Itu aja. Kalian di sekolah dididik kerasa atau tidak? Jadi Anda harusnya bertanggung jawab di situ. Jangan mengorbankan anak-anak ini. Anda kan ngorbanin anak-anak. Secara psikologi harus diklarifikasi. Oke. Biasanya kita lanjut ke video selanjutnya. Tapi mungkin barangkali kalian masih belum memahami secara detail ya. Jadi Persikas ini bukan milik Pemda ya. Itu milik seseorang yang itu ternyata anggota DPRD Subang itu ya. Jadi dan orang ini ya pemilik Persikas ini karena mungkin biaya operasional dan segala macamnya itu udah menyerah gitu ya dengan Persikas nih ya, nggak match mungkin ya antara pengeluaran sama pemasukan untuk gaji pemain segala macam, menjual ya. Jadi bukan cuma-cuma ya, menjual, ada uangnya gitu loh. Jadi menjual klub Persikas ini kepada orang lain gitu ya, rencananya ini ya. Dan kalau orang lain udah kalau mau beli mau diubah namanya terserah mereka kan, terserah yang beli. Kenapa nggak protesnya yang menjual kalau memang dia mengagumi klub tersebut ya, seperti itu ya. Nah, cuman ya ini ya sekali lagi ya salah sasaran aja ya sebenarnya kayak gitu ya. Yang utama sebenarnya ini yang perlu, kalau memang dia nggak mau itu diganti namanya, ya mungkin protesnya ke yang menjual sama yang mau beli gitu ya, tolong jangan diganti namanya gitu ya. Atau klausul gitu ya, menjual ini tolong kalau mau jual sertakan klausul jangan diganti nama atau kayak gimana kayak gitu loh. Jadi iya, tapi ya kan terserah yang beli aja. Ya intinya agak salah sasaran ya kalau ke pemerintah ya, karena itu dijual dan ada uangnya ya, bukan diserahkan secara cuma-cuma gitu loh. Dijual guys ya, dikasih uang kan, kalau namanya dibeli kan pasti kan dikasih uang kan gitu loh. Nah ini kenapa juga protesnya nggak yang ke menjual ya, justru ke pemerintah ya. Kalau sekedar mau menyampaikan aspirasi ya dari awal mungkin ke rumah KDM kayak gini atau ke rumah bupati kan enak. Lanjut ya. Apa yang terjadi setelah ini? Ya Persikasnya nggak akan balik lagi. Saya juga empati saya hilang. Saya hilang empati saya. Dan Ren nggak akan mau untuk menggerakkan perusahaan di Subang, investasinya baru pada masuk, gimana harus ngurusin Persib, harus ngurusin Persikas. Kita ini lagi berpikir orang Subang tuh pada kerja, bukan jadi pengangguran. Masuk ke industri, ikut pelatihan, fokus ke masa depan. Hobi oke, tapi hobi bagi yang punya duit. Jangan anak-anak yang uangnya masih orang tua oleh Anda dieksploitasi begini. Tapi kan secara tidak langsung gitu ya, kita berjualan kan? Bukan, Anda menggerakkan orang. Itu kan mengeksploitasi. Dan anaknya di bawah umur. Kan nggak boleh anak di bawah umur berunjuk rasa. Orang dewasa, kalau nganggur cari kerjaan lain. Jangan anak-anak kecil.
Kan tahu kalau sebuah peristiwa yang sudah menyangkut saya pasti bobotnya menjadi politik. Ini siapa ini? Siapa? Nah, Bian Pak. sebagai apa? Beda. Jadi di ini ada beberapa kultur Pak. Ini ultra, saya super sub gitu Pak. Terus Cuma kemarin nggak ada, kan nggak ikut ke sana. Tapi kalau ini mah ikut merasakan gitu Pak. merasakan gimana? Merasa. Jadi anak-anak kan dipanggil ke sini, saya ikut gitu Pak. Oh, Terus dia bukan yang Ini kan membentangkan spanduk, cuma bukan. satu Pak, itu jadi spontanitas anak-anak. spontan gimana? Spontan tuh begini loh. Saya lewat, orang datang, itu namanya spontan. Bukan ada acara, spanduknya dibuat dulu spontan. Iya, terencana itu. Janganlah anak-anak jadi politisasi oleh Anda yang dewasa lagi. Spontan tuh begini, orang lewat, kemudian dicegat, langsung ngomong, itu namanya spontan. Jadi kalau spanduknya dibuat dulu, yang buat spanduknya, yang tulisannya siapa? Ya kan bukan spontan direncanakan. Ini kan yang membuat rencana. Ya bukan spontan, Mbak. Gimana spontan? Berangkat dulu, ngikuti jadwal saya dulu. Gimana bukan spontan tuh? Udah, saya nggak mau anak-anak di bawah umur di Subang ikut hal yang bukan waktunya dia. Uang aja masih minta orang tua kok. Jadi siapa lagi satu? Apa Pak? Kamu kerja apa? Baru lulus Pak. Lulus. Apa? Resign Pak. Resign dari mana? Mayora. Kerja dari perusahaannya berhenti ya? Kenapa berhenti kerja? Itu Pak, karena sering di off Pak. Karena anak sering nggak masuk kerja kan? Enggak Pak, emang produksinya akan menurun. Nah. Suka menurun setiap beberapa bulan gitu. Jadinya Terus sebagai apa di sini? anggota Pak. Anggota ikut. Ikut kemarin teriak-teriak. Enggak Pak, saya cuman ngebentangin spanduk doang. Emang ada rencana Enggak lain, teriak-teriak. Dengan beraktivitas seperti ini uangnya makin bertambah apa makin berkurang? Berkurang. Berkurang kan? Makin susah kan? Nanti lihat wajah Anda, Febri nggak akan mau terima. Serius saya. Kalau enggak berubah, tapi harus berubah. Ini siapa lagi ngomong? Isnain Pak. Dari mana? Cikaung. Tahu kerjaannya apa? Kerja di konveksi Konveksi mana? di kampung Pak, kerja rumahan. Di rumah. Terus nanaon dong kamu? Aksi Pak, Terus dalam rangka menyuarakan apa namanya? Biar Persikas gak dijual. Nah, terus kalau bisikan nggak dijual, kenapa hanya di lapangan? Kenapa tidak protes sama yang menjualnya? Siap, salah Pak. Terus kamu siapa? Abdi Pak. Terus gimana? Menyuarakan aksi Nah, kamu dari mana? patok besi. Atau dulu? Kamu kerja? Belum Pak. Belum. Ya. Nggak kerja kan? Iya. Kenapa nggak mikirin cari kerjaan? Mikirin Pak. Hah? Mikirin. Kemana? Mikirin. Nah, terus dalam rangka apa kemarin? Dia menyuarakan. Menyuarakan. Ke- Kamu tahu nggak suaranya salah? Ya tahu Pak. Kamu siapa? Baim Pak. Hah? Baim. Baik. Rumah mana? Patok besi Pak. Atau besi? Terus belum kerja semuanya? Enggak Pak. Ini semuanya belum pada kerja. Saya belum. Hah? Saya belum. Ya kan kamu harus dulu di rumahnya juga ya. Rata-rata nggak kerja. Oh, Yang diajak mesti. pabrik BYD di depan mah. Industri di Subang tumbuh besar. Tapi kalau calon generasinya ini kalah diambil alih orang Jawa Tengah ini sama orang Jawa Timur. Coba mulai fokus. Oke, hobi iya. Pendukung fanatik sporter iya. Tapi kehidupan pribadinya harus dipenuhin dulu. Jadi kalau kalian kaya-kaya, sukses-sukses, kan klubnya nggak akan dijual sama orang, dibeli sama kamu semua. Ya, atau bikin aja klub nanti ya, namanya Persikas ya kan. Oke, ini dia ya. Jadi ya mungkin solusinya ya, kalau udah memang dijual ke orang lain dan namanya diganti ya, kan itu milik perorangan ya, terserah orangnya ya. Nanti ya mudah-mudahan ada orang Subang gitu ya yang kaya bikin klub bola baru ya, saran aja namanya Persikas gitu ya. Anggap aja Persikas lahir kembali gitu aja ya. Karena kalau
misalnya nih Pemda suruh bantuin klub sepak bola satu, punya orang satu. Sebenarnya kan di satu wilayah itu klub sepak bola tuh nggak hanya satu pastinya, kan cuman ada kan klubnya kecil mungkin kan gitu kan. Nanti klub yang lain iri lagi ya, klub-klub kampung-kampung juga banyak tuh kayak gitu kan. Ini kan masalah intinya bukan punya Pemda ya, punya orang perorangan dan dikelola secara profesional ya. Ya kalau mau diskusi ya, atau ya tadi ya sekedar diskusi bisa kan nyatanya ke rumah gubernur atau ke rumah bupati gitu ya. Ya tadi kalau memang susah, memang jadwalnya kan sibuk memang ya bupati gubernur ya, dibentangkan aja demo petangkan di depan rumah dinasnya, lama-lama menarik perhatian mungkin ya. Ini ya lama-lama bisa diskusi kayak gitu ya. Cuman kalau yang sasaran utama sebenarnya ya pemilik ya, pemiliknya ya, yang harus ngobrol secara intens ya seperti itu ya dengan pemilik ini, kenapa dijual dan segala macamnya kan gitu ya. Bisa memahami nggak supporter seperti itu, yang di demo pemiliknya lah. Oke lanjut ya, tapi endingnya baik kok, KDM dan semuanya ya. Ya ini setelah ini ya, setelah pertemuan ya dengan KDM. Nah, tapi patut dipuji juga mereka karena tetap berani datang ke rumah KDM untuk meminta maaf. Nah itu kita patut apresiasi ya. Endingnya pun dari KDM menyambut dengan baik ya. Walaupun awalnya tetap ya dimarahi dulu ya, supaya paham lah posisi. Tadi mengunjungi Pak Deddy Mulyadi di kediamannya, apa yang dihasilkan? Ya alhamdulillah Pak Gubernur sudah memberikan permohonan maaf dan menerima maaf dari kami, dan saya ucapkan beribu-ribu mohon maaf kepada masyarakat khususnya Jawa Barat, Subang dan Sukamandi. Semoga permohonan maaf ini bisa diterima oleh masyarakat semuanya. Nah soal Persikas, apa yang disampaikan ke Kang Deddy? Untuk Persikasi, Kang Deddy sudah menyatakan bahwa itu tidak ada urusannya dengan Pak Gubernur, tapi saya sudah menyatakan bahwa saya ingin meminta bantuannya saja sebagai media promotor gitu, media promotor untuk memudahkan supaya Persikasi bisa dikunjungi oleh investor-investor. Ya semoga aja harapannya ada dan kita bisa bertemu Pak Bupati dan manajemen Persikas, antara dua Pak Bupati dan manajemen Persikas tersebut, dan dihadiri oleh supporter kita untuk sama-sama membangun Persikas dan sepak bola Subang ataupun seluruh Jawa Barat. Yang ada di Jawa Barat punya harapan besar untuk klubnya masing-masing. Si maju, ayo orang gerak, ayo orang dukung sepak bola, ayo orang dukung potensi budak-budak ngora untuk menikmati dan untuk terus berkarya ke ngamajukeun sepak bola nu aya di Indonesia. Dua, kami tidak berharap bahwa Persikas itu Liga 1. Yang penting Persikas harus ada, dan Persikas adalah identitas warga Jawa Barat ataupun warga. Ya sebenarnya mereka itu orang-orang yang sayang sekali dengan klubnya itu ya. Tapi mungkin awalnya kurang memahami bahwa posisi klub itu dimiliki oleh seseorang ya, atau PT ya, atau seperti itu ya. Dan itu ternyata politisi juga yang punya seperti itu. Dan kalaupun diskusi misalnya antara bupati dengan manajemen, ya itu sah saja. Cuman kalau sampai nanti dalam diskusi tersebut tanggung jawabnya diserahkan ke bupati, itu juga kurang tepat tetap ya. Mungkin bupati bisa cuma menengahi aja ya, nggak bisa mengambil tanggung jawab tersebut. Perlu diketahui untuk mengelola klub bola itu ini klub Liga 2 pun itu mungkin bisa sampai puluhan miliar per tahun gitu ya operasionalnya itu ya, dan itu sangat berisiko ya. Mungkin dengan antara hadiahnya sama gaji pemainnya bisa tekor ya, atau dengan tiket penonton itu kan pastinya dijual, itu karena rugi biasanya. Dijual tuh karena secara kalkulasi mungkin nggak masuk lah gitu ya. Mungkin penonton juga kurang antusias, jadi hasil penjualan tiket nggak terlalu besar kan, nggak tahu kita ya. Itu salah satunya aja. Kita kan contoh ini yang masukkan kan yang pasti kan dari tiket penonton, dari hadiah memenangkan liga dan segala macamnya kan seperti itu ya, dari iklan ya kan.
Nah, itu kalau semuanya itu nggak mendukung, akhirnya ya nggak masuk lah di hitungannya, akhirnya dijual. Seperti itu guys ya. Oke, semoga suatu saat ini anak-anak ini bisa membeli Persikas mungkin. Ini terakhir. Ya. Nih saya lagi bersama Happy ending, ya? rombongan para supporter Persikas yang teriak yelnya salah tempat dan salah alamat. Urusan Persikas mah urusan bupati, lain urusan gubernur. Bupati ge lamun boga duit ngabantuan, itu boga duit nggak boleh bantu. Nggak boleh bantu pakai EPBD klub ya. profesional dengan menggunakan uang negara, nggak boleh. Sok, mau bicara apa kamu? Semoga Pak Bupati itunya. Sok ngomong. Orang dukung Pak pebarengan Pak. Ngomong sok mana ngomong naon ka Parey, sok. Pak, orang hiji lah jeung supporter dan manajemen untuk kita sounding mengenai sepak bola Persikas tersebut. Harapan besar sebagian warga Subang menanti kehadiran Persikas untuk kembali di Liga 2 dengan nama Persikas itu. Adalah hiburan sepak bola untuk tanah kita sendiri, Pak. Harapannya ya ayo kita bareng-bareng Pak, semua juga saking cintana Pak kieu Pak. Baru dah gitu. Sampai kudu manggi nu salah heula gitu. Padahal ya kita susah juga akses untuk tembus enggak apa-apa. Semoga hal-hal ini bisa memaklumi gitu, memahami dari. Jadi kamu teh mau ngedemo gubernur, ngedemo bupati? Sing tarik saya teh. Bupati sebenarnya. Nek demo saha saya teh? Bupati. Nah, sing ada bupati ngomong na hareupeun aing atuh. Ya sudah. Intinya Pak sampai sini kayak di mah minta hampuran meureun ke Bapak gitu kan. Terus kaduana mudah-mudahan Pak Bupati ngadenge supaya si Persikas itu tong diakuisisi ku daerah lain gitu kan. Ya gini, Persikas itu kalaupun diakuisisi oleh daerah lain karena kemampuan keuangan. Sekarang pertanyaannya, di Subang ada nggak orang yang mau mengeluarkan uang puluhan miliar untuk ngurus bola? 2 miliar. Aya. Terus ayeuna kira-kira usaha di Subang pengusaha anu daek ngurus bola. Oh nya geus teangan sorangan ka ditu. Nu boga. Wah, aing mah tong borong ngurus pamajikan ge can bisa. Udah, oke ha. Kenapa? Untuk warga Sukamandia, Hampura, Sadayana, kami dari Aliansi Supporter Persikas meminta maaf kepada panitia ataupun warga setempat. Luar biasa ya. Bikin gak geduk. Betul. Ya semoga ya bukan bikin ngadu jelema keur ceurik ieu yel atuh da. Ya pokoknya utama juga pesan saya tidak boleh melibatkan karena di belakang banyak anak-anak di bawah umur yang statusnya masih pelajar dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan orang dewasa. Menggunakan kendaraan bermotor di mobilisasi malam hari itu nggak boleh. Karena itu bukan hak mereka untuk keluar malam hari. Ya nunggu dewasana sing areling. Ya, siap. Mohon. Ya, ini saya endingnya lagi bersama. tapi baik ya. Ini cukup mendidik bagi mereka, pengalaman yang baik buat mereka ya. Kesalahan dan mengakui kesalahan. Ya mereka saking cintanya dengan Persikas sebenarnya seperti itu ya. Dan soal Persikas tadi kita sudah tahu ya bahwa perlu dana puluhan miliar ya. KDM pun mengungkapkan tadi ya. Dan ada yang nyeletuk tuh barangkali KDM ya yang mau mengakuisisi gitu ya. Kata KDM ya ngurusi apa tadi ya. Kalian yang bisa bahasa Sunda ya, mungkin barangkali salah ya. Ngurusi istri aja nggak beres gitu. Malah suruh ngurusi klub gitu kan. KDM sendiri yang bilang kayak gitu. Kayaknya seperti itu ya. Jadi bercanda ya KDM-nya ya. Intinya kalau suruh ngurusi klub puluhan miliar gitu mungkin ya di benak KDM ya mending buat inilah ya, rakyat miskin masih banyak ya. Kemarin aja Persib kasih bonus 1 miliar guys ya, bukan puluhan miliar, 1 miliar. Ini kalau untuk mengakuisisi Persikas bisa puluhan miliar, belum tentu untung juga. Bisa rugi kan, mending uangnya buat anak-anak yatim piatu ya, fakir miskin dan sebagainya. Mungkin udah pasti ada pertimbangannya ya. Jadi semoga ya kalian dapat investor lain mungkin ya, atau suatu ketika ada investor yang ingin bangun klub sepak bola dikasih nama Persikas baru ya, oke? Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.